Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para bini sepuh sesepuh, para punden ingkang tansah pinundi-pundi, ingkang dahat kula bekteni, ingkang dahat kula hormati, Bapak Ibu ingkang kula hormati, sahabat-sahabat kula ingkang kula hormati, ingkang kula tresnani, abang-abang yang selalu istiqomah di dalam zikrullah melalui wadah thariqah Naqsabandi Qolidiyah bersama mursyid yang mulia ayahanda guru Syed Syekh Khadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalid, dan terutama Abangda Kyai Haji Murad Tantowi bersama abang-abang yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, rekan-rekan kami baik yang ada di dalam negeri maupun yang saat ini sedang berada di luar negeri, murid-murid saya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi yang cerah ini bisa bertatap muka melalui majelis taklim ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua, selalu meridhoi kita semua untuk selalu kepadanya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan memaparkan materi yang saya beri judul Mengenal Diri, Kunci Ketemu Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan kami yang saya cintai, banyak orang yang sudah beragama, bahkan sudah istiqomah di dalam menjalankan agamanya, tetapi secara tidak sadar apa yang dilaksanakan, ibadah-ibadah yang dilakukan itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena selama melaksanakan ibadah kepada Allah yang selama ini dilakukan dengan istiqomah, tapi sayangnya ada satu poin yang secara prinsip menjadi diterima atau tidaknya amalan ibadah yang sudah dilakukan selama ini. Apa itu? Sebagaimana judul yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa mengenal diri itu kunci ketemu Tuhan. Karena ada kalam ilhami yang sangat populer yang sering disampaikan oleh para kiai, para ulama, yang bunyinya man arafa nafsahu
faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Inilah yang akan menjadi kunci dari kita semua, termasuk kunci dari segala ibadah kita. Sebab seistiqomah apapun kita menjalankan ajaran agama, kalau kita itu belum bisa mengenal diri kita, kita belum bisa mengenal Tuhannya. Dan rata-rata orang yang beragama itu mengikuti agama dari orang tuanya. Dan karena mengikuti agama dari orang tuanya, sudah barang tentu aktivitas yang dilakukan, aktivitas ibadah yang dilakukan pun juga hanya mengalir saja, tanpa dibekali oleh pengertian yang hak dari Allah. Oleh karena itu, tadi di awal saya katakan bahwa banyak orang yang beragama, banyak orang yang melaksanakan amalan ibadah, tetapi amalan yang dilakukan itu sia-sia. Kenapa? Karena di dalam menjalankan aktivitas ibadah itu tanpa dibekali oleh mengenal Allah terlebih dahulu, tanpa dibekali mengenal dirinya dulu. Nah, untuk mengenal Allah itu kita harus mengawali dengan membekali mengenal diri ini dulu. Tanpa mengenal diri kita, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah. Karena itu kunci daripada diri kita untuk ketemu dengan Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, bahwa manusia itu adalah rahasia, dan aku adalah rahasianya. Al-insanu siri wa ana siruhu. Jadi manusia itu adalah rahasia dan aku adalah rahasianya. Maka supaya ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah, bisa wusul, bisa sampai kepada Allah, kita ya harus mengenal Allah dulu. Tanpa mengenal Allah, ya ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia tadi, menjadi ibadah yang muspro istilahnya. Sebab apa? Ibadah yang dilakukan tanpa mengenal Allah itu adalah merupakan ibadah yang hanya dibimbing oleh hawa nafsu. Dan kalau ibadah yang dilakukan dengan hawa nafsu, sudah barang tentu itu menjadi sesuatu yang batil, sesuatu kebatilan. Padahal yang namanya kebatilan itu sesuatu yang pasti musnah, tidak sampai kepada Allah. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati dan yang saya cintai, sekarang kuncinya adalah bagaimana supaya kita itu bisa mengenal diri kita dulu, terus kita bisa mengenal Allah. Setelah itu baru ibadah yang kita lakukan itu bisa sampai kepada Allah, bisa usul kepada Allah, bisa diterima kepada Allah. Dan keimanan kita kepada Allah tentang sampai dan tidaknya amalan ibadah ini nantinya akan menjadi hak, karena benar-benar sampai, benar-benar usul kepada Allah, benar-benar sampai kepada Allah, dan benar-benar diterima oleh Allah. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati dan yang saya cintai, lantas bagaimana supaya kita itu bisa mengenal Allah? Untuk bisa mengenal Allah, kita harus mengenal diri kita sendiri. Awaludini ma'rifatullah.
Sebenarnya kita awal-awal beragama itu adalah untuk mengenal Allah. Tapi sayangnya kebanyakan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita beragama itu tidak disertai mengenal Allah itu sendiri. Dia hanya mengikuti orang tuanya dulu. Jadi tanpa pengetahuan, tanpa digurukan. Padahal yang namanya agama itu ya harus digurukan. Dan guru pun itu adalah harus guru yang mursyid. Guru yang mempunyai tali silsilah kepada Allah. Seperti itu. Tanpa memiliki tali silsilah kepada Allah, artinya bisa asa kepadanya, ya nggak mungkin bisa lah kita belajar agamanya mandiri autodidak, kecuali mendapatkan sifat jaiznya Allah atau dikehendaki oleh Allah sendiri. Itu mustahil. Maka belajar agama itu harus digurukan. Guru yang mempunyai tautan silsilah kepada Sang Habibullah, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentunya. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, kita awali untuk mengenal diri kita. Untuk mengenal Allah harus kita awali dengan mengenal diri kita. Kalau mengenal diri kita itu ada sebuah pertanyaan, siapa sih diri kita ini yang sesungguhnya? Kemudian untuk apa kita ini dilahirkan? Kemudian mau kemana kita selanjutnya? Ada 3 pertanyaan ini yang harus kita jawab. Siapa diri kita yang sesungguhnya? Untuk mengetahui diri kita yang sesungguhnya, kita harus mengetahui sangkan paraning asal-usul kejadian kita. Atau ngerti sejarah asal-usul kita diciptakan ini. Siapa yang menciptakan kita ini? Yang menciptakan tentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia itu diciptakan melalui kedua orang tua kita. Jadi semua manusia diciptakan melalui kedua orang tua kita. Lah, untuk mengetahui asal-usul kejadian kita, karena kita itu diciptakan oleh Allah melalui kedua orang tua kita, itu kita merujuk di dalam Al-Quran bahwa yang namanya manusia itu adalah diciptakan dari saripati tanah, dari min sulalatin, dari tanah kering, tanah tembikar, tanah lempung, mintin, min turab, dan min solsoleh. Itu kalau dijelaskan di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Itu bukan berarti prosesnya itu tanah kemudian dibentuk jadi manusia, bukan. Tetapi melalui proses perjalanan yang dijalankan oleh Allah sendiri, di mana diawali dari saripati tanah itu dimakan oleh tumbuh-tumbuhan, dimakan oleh buah-buahan. Dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan itu dimakan oleh kedua orang tua kita. Contohnya, orang tua kita makan nasi dari padi tumbuh di tanah. Makanannya adalah saripati tanah. Orang tua kita makan buah-buahan adalah tumbuh di tanah. Makanan dari pohon buah-buahan yang berbuah tadi adalah dari saripati tanah. Nah, ini prosesnya seperti itu. Kemudian makanan yang dimakan oleh orang tua kita yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah tadi, setelah masuk ke dalam perut, maka diproses oleh pencernaan. Setelah dicerna, dipisahkan antara ampas dan sari-sari. Ampas dibuang setiap pagi. Kemudian sari-sari makanan ini didistribusi ke seluruh tubuh kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sebagai pengganti sel-sel pertumbuhan maupun pengganti sel-sel yang rusak. Termasuk sampailah kepada orang tua kita, bapak, ada yang sampai ke tulang sulbi, jadilah yang namanya sel sperma.
Kemudian untuk yang ibu sampailah yang menjadi sel telur. Kemudian sel sperma dan sel telur ini terjadilah pertemuan yang diawali dari pertemuan Bapak Ibu kita. Sel telur dan sel sperma itu terjadi pertemuan, dan di saat itulah terjadi pembuahan. Dan saat terjadi pembuahan, setelah dibuahi sel telur dan oleh sperma ini, maka ditempatkan di tempat yang kokoh, yaitu di rahim ibu kita. 40 hari pertama berkembang menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari kedua berkembang menjadi segumpal daging. Kemudian berkembang lagi 40 hari yang ketiga menjadi bentuk tulang belulang yang dibalut daging. Artinya menjadi bentuk yang sempurna. Kemudian setelah disempurnakan bentuknya, artinya disempurnakan dibentuknya oleh Allah itu, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu sudah lengkap. Ada kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada leher, ada bau, ada badan, ada tangan, ada kaki, ada jari-jari kaki maupun jari-jari tangan. Dan yang terakhir disempurnakan, ada kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Maka saat itulah diingatkan oleh Allah lagi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah mengingatkan kepada janin tadi dengan menanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian roh yang ada di janin tadi menjawab, bala syahidna, bala syahidna, iya, engkau adalah Tuhanku. Maka disitulah setelah disempurnakan bentuknya, kemudian ditanya, alastu birabbikum tadi, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian roh yang ada di dalam janin tadi menjawab, bala syahidna, iya, engkau adalah Tuhanku. Maka setelah genap 9 bulan 10 hari, lahirlah sang jabang bayi ini ke dunia. Dilahirkan oleh ibu kita ke dunia. Dan perlu diketahui bahwa semua bayi yang lahir itu adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang terlahir itu adalah kondisinya dalam keadaan fitrah. Walaupun itu terlahir dari perut seorang ibu yang konon perbuatannya bagaimanapun, itu adalah kondisinya bayi yang terlahir itu adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu artinya adalah suci. Bayi yang terlahir itu adalah suci, karena dia belum terkontaminasi dengan dosa-dosa dan kehidupan di dunia ini. Adanya manusia yang terlahir tadinya suci kemudian menjadi berlumuran dosa, itu adalah karena kehidupan di dunia ini, karena mungkin lupa dengan janjinya yang dijanji oleh Allah saat disempurnakan bentuknya. Saat ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan sang roh menjawab, bala syahidna tadi. Nah, inilah proses kejadian manusia. Jadi asal-usul kejadian kita itu adalah kita diciptakan dari bahan saripati tanah. Artinya fisik kita ini diciptakan dari saripati tanah. Kemudian setelah disempurnakan melalui perjalanan panjang kedua orang tua kita ditiupkan roh oleh Allah. Ditiupkan roh oleh Allah. Jadi genap dan sempurna sudah ciptaan Allah yang dari saripati tanah tadi, kemudian ditiupkan roh Allah. Tujuan kita
adalah menjalani kehidupan di dunia ini. Maka tadi ada pertanyaan, siapa diri kita yang sesungguhnya? Diri kita yang sesungguhnya itu kalau kita lihat dari proses perjalanannya adalah kita diciptakan dari saripati tanah melalui kedua orang tua kita yang mutlak semuanya diproses, diperjalankan oleh Allah. Kemudian kita setelah terlahir ke dunia ini, untuk apa kita ini dilahirkan di dunia? Kita adalah untuk menjalani kehidupan. Misi kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah sebagai pengabdi, sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakilnya Allah di muka bumi. Kemudian yang ketiga sebagai utusan, sebagai pesuruh Allah. Jadi sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi tugasnya manusia dilahirkan di dunia ini adalah mutlak. Yang pertama adalah sebagai pengabdi, kemudian sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakilnya Allah di muka bumi ini. Kemudian manusia dihidupkan di dunia ini juga sebagai utusan Allah di dunia ini, sebagai rasul-rasul Allah. Kemudian yang keempat adalah sebagai pesuruh Allah. Jadi kita ini disuruh oleh Allah hidup di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, untuk lebih lengkapnya nanti akan kita jelaskan tugas kemanusiaan ini. Jadi intinya untuk bisa mengenal diri kita, ternyata diri kita itu adalah hanya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi kita bukan siapa-siapa. Kita ini adalah harus menyadari dan harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita itu makhluk yang diciptakan oleh Allah, berarti kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Jadi jasad kita ini dan ruh yang ditiupkan oleh Allah ini adalah ciptaan Allah. Dan sekali lagi, yang harus menjadi kesadaran di dalam hati kita yang sedalam-dalamnya, karena kita itu hanya sebagai makhluk yang diciptakan, sudah barang tentu kita tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Loh, tapi kenyataannya kita bisa punya wujud, bisa hidup, kemudian punya kekuatan, bisa kemana-mana, bisa berjalan. Apakah itu tidak berlawanan dengan yang saya sampaikan di muka tadi? Kok kita tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa? Kita itu hanya makhluk yang diciptakan, yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Adanya kita bisa apa-apa dan punya apa-apa, itu adalah karena adanya ruh tiupan Allah tadi. Nah, itu yang harus disadari. Kita diberi hati, diberi jiwa, diberi nyawa, diberi roh, diberi hidup, diberi urip, diberi, itu semua adalah hayatullah. Itu semua adalah uripe Allah. Jadi kita terlahir ke dunia ini dihidupi oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, kemudian diberi fasilitas oleh Allah. Itu adalah semuanya milik Allah, bukan milik manusianya. Nah, disinilah yang nanti manusia banyak yang terpleset atau kepleset, yang justru dengan terpleset atau kepleset ini manusia banyak yang tersesat. Apa yang membuat manusia tersesat atau kepleset ini? Ya, diantaranya adalah mengaku-ngaku bahwa wujud ini adalah wujud kita. Hidup yang ada di dalam diri ini adalah hidup kita, hidup hamba manusianya. Kemudian kekuatan.
kuasa yang ada di dalam diri kita ini, kekuatan yang ada di dalam diri kita ini juga kita aku sebagai kekuatan diri kita hamba. Nah inilah yang membuat manusia itu terpeleset sehingga dia itu secara tidak menyadari telah melakukan kesirikan, kemusyrikan. Letak kesirikan dan kemusyrikannya di mana? Ya mengaku-ngaku bahwa hidup ini adalah hidupnya hamba. Mengaku-ngaku bahwa kekuatan ini yang diberikan oleh Allah ini kekuatan hamba, kekuatan manusianya, kekuatan diri manusianya. Mengaku-ngaku bahwa hidup yang ada di dalam diri ini adalah hidupnya hamba. Padahal semuanya adalah hidupnya Allah, uripe Allah, kuasanya Allah, kekuatannya Allah. Kemudian wujud ini juga wujudnya Allah. Kok bisa diaku-aku? Kalau kita ngaku-ngaku berarti kita ini adalah berlaku syirik, musyrik. Padahal musyrik itu adalah kezaliman yang besar. Inna syirka ladulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik itu sendiri. Makanya banyak orang yang tersesat itu adalah secara tidak menyadari di dalam perjalanan hidupnya itu mengaku-ngaku bahwa kita ini mempunyai kuasa, mengaku-ngaku bahwa kita hidup ini adalah hidupnya hamba, mengaku-ngaku bahwa wujud ini adalah wujudnya hamba. Padahal wujud, hidup, dan kuasa ini adalah milik Allah. Jangan diaku-aku. Itu milik manusia hambanya. Kalau kita masih mengaku-ngaku bahwa wujud, hidup, dan kekuatan ini adalah kekuatan diri manusianya, maka kita adalah mengabdi bukan kepada Allah, tetapi kepada hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Berarti kita kalau mengabdi kepada hawa nafsu, kita bukan mempertuhan Allah, tetapi mempertuhan hawa nafsu, mempertuhan setan, mempertuhan iblis. Lah siapa setan dan iblis itu? Ya diri kita ini yang mengaku-ngaku punya kuasa, punya wujud, punya hidup tadi. Nah, disinilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan mengenal diri, bahwa diri kita itu adalah hanya makhluk ciptaan Allah. Kalau kita ini hanya makhluk ciptaan Allah, sekali lagi yang harus kita sadari di dalam hati kita, kita tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Adanya kita bisa apa-apa dan punya apa-apa, itu adalah karena adanya roh, adanya hati, adanya jiwa, adanya nyawa, adanya roh, adanya hidup, adanya urip. Dan hati, jiwa, nyawa, urip, hidup yang ada di dalam diri kita itu adalah hayatullah, adalah hidupnya Allah, bukan hidupnya diri hamba. Itu yang harus kita sadari. Nah, dengan kita mengenal diri, kita akan mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal diri, bahwa diri kita ini adalah berasal dari saripati tanah, yang proses perjalanannya adalah melalui kedua orang tua kita, yang semuanya adalah dijalankan, diproses oleh Allah sendiri. Lah berarti kalau kita sudah mengenal diri, bahwa diri kita ini adalah hanyalah hamba yang diciptakan, setelah kita mengenal diri, berarti kita bisa mengenal Tuhan. Lantas Tuhan itu di mana? Tuhan itu posisinya di mana dalam hal ini? Tuhan itu adalah yang menciptakan hati di dalam diri kita. Tuhan adalah yang menciptakan jiwa, yang memberi jiwa, yang memberi nyawa, yang memberi ruh, yang memberi hidup, yang memberi urip di diri kita ini. Karena hati, jiwa, nyawa, roh, hidup, urip yang ada di dalam diri kita itu adalah hayatullah, hidupnya Allah.
Dan hidupnya Allah itu sendiri adalah Allah sendiri. Jadi hidup yang ada di dalam diri manusia itu adalah hayatullah. Dia adalah Allah sendiri. Maka kalau ingin ketemu Allah, ya tidak usah kemana-mana. Temui hidup yang ada di dalam diri kita ini. Karena hidup yang ada di dalam diri kita itu adalah hidupnya Allah. Dia adalah hayatullah. Dia adalah Allah sendiri. Loh, kok hidup kok Allah? Iya, hidup itu adalah Allah. Kalau tidak percaya, silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 255 yang disebut ayat kursi. Di sana disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup kekal dan terus menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah tidak ada Dia, tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup dan kekal. Jadi yang hidup di dalam diri setiap manusia, yang hidup di dalam diri setiap tumbuh-tumbuhan, yang hidup di dalam diri setiap hewan, yang hidup di dalam diri setiap makhluk ciptaan Allah, itu adalah hayatullah. Itu adalah hidupnya Allah. Dia adalah Allah. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita sudah bisa memahami dan bisa menyadari dan bisa menelaah apa yang saya paparkan, kita pasti akan mengenal Tuhan itu. Karena ternyata Tuhan itu adalah yang hidup di dalam diri kita ini. Dan yang menghidupi di dalam diri setiap manusia. Itu adalah hayatullah. Itu adalah hidupnya Allah. Jadi Tuhan itu ya yang hidup di dalam diri kita ini. Maka Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu ada di dalam diri kita. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, ya Muhammad, kalau umatmu bertanya tentang aku, maka aku tidak jauh dari urat nadinya. Aku tidak jauh dari kedua urat lehernya. Jadi Allah itu adalah dekat. Kalau Allah itu tidak jauh dari urat nadi, berarti kan yang hubungan nadi itu adalah hidup ini. Hidup yang ada di dalam diri kita ini. Makanya kalau nyari Allah nggak usah kemana-mana. Ya hidup, carilah hidup yang ada di dalam diri kita ini. Hidup itu yang ada di dalam diri kita itu wujudnya seperti apa? Allah memberi hati, Allah memberi jiwa, Allah memberi nyawa, Allah memberi ruh. Itulah hidup. Hati yang saya maksud adalah bukan hati yang berbentuk sanubar atau hati fisik yang ada di dalam diri setiap manusia atau juga ada di dalam diri setiap hewan, itu bukan. Hati yang dimaksud di sini adalah kata ganti dari jiwa, kata ganti dari nyawa, kata ganti dari ruh, kata ganti dari urip, kata ganti dari hidup itu sendiri. Maka Nabi pernah bersabda bahwa di dalam diri manusia itu ada sekerat daging atau segumpal daging. Dan kalau itu baik, maka akan baiklah semuanya. Dan kalau itu rusak, maka rusaklah semuanya. Ketahuilah, dia itu adalah hati. Jadi hati yang dimaksud di sini adalah kata ganti dari jiwa, kata ganti dari ruh, kata ganti dari nyawa, kata ganti dari urip, kata ganti dari hidup. Hati, jiwa, urip, roh itu adalah hidup, itu adalah hidupnya Allah, hayatullah. Dia adalah Allah sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 225 tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup dan terus menerus.
hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah itu tidak ada dia, tidak ada selain dia yang hidup. Jadi Allah itu adalah yang hidup di dalam diri manusianya ini. Jadi dengan mengenal diri, kita akan mengenal Tuhan. Ternyata Tuhan itu adalah yang hidup dan menghidupi di dalam diri kita ini, yang hidup dan menghidupi di dalam diri manusia ini, yang hidup dan menghidupi di dalam diri makhluk Allah yang lainnya ini. Jadi hidup itu adalah ada di seluruh alam jagat raya ini, karena hidup itu sendiri adalah hayatullah. Hidup itu adalah Allah, sebagaimana yang ada di surat Al-Baqarah ayat 225 tadi. Dan juga kita sehabis sholat kita selalu membaca istighfar panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Pada waktu kita membaca istighfar, kami mohon ampun ya Allah, mohon ampun kepadamu yang maha agung. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tidak ada Tuhan selain dia yang hidup kekal, dan saya bertaubat kepadanya. Kita di dalam istighfar saja selalu menyebut-nyebut Allah itu adalah tidak ada Tuhan selain yang hidup kekal, dan kami bertaubat kepadanya. Maka sekali lagi, dengan mengenal diri, kita pasti akan mengenal Tuhan. Ternyata Tuhan itu adalah yang hidup di dalam diri kita ini. Dan kita sebagai hamba ciptaan Allah itu pasti bisa merasakan bahwa adanya hidup di dalam setiap diri kita ini. Kalau kita itu bisa merasakan hidup di dalam diri kita sebagai hamba, berarti kita itu bisa merasakan adanya Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bahwa diri kita itu hidup, bisa melihat bahwa orang lain itu hidup, bisa melihat bahwa tumbuh-tumbuhan di sekitar kita itu hidup, bisa melihat bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu hidup. Dengan bisa melihat hidup yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam diri manusia, yang ada di dalam diri tumbuh-tumbuhan, yang hidup, bisa melihat hidup yang ada di dalam diri hewan yang ada di sekitar kita, berarti kita bisa melihat adanya Tuhan. Namun jangan sampai terjebak. Melihat di sini adalah bukan dengan mata kepala ini, tapi melihat Tuhan ini adalah dengan hati, dengan jiwa, dengan nyawa, dengan ruh, dengan hidup, dengan hayatullah itu sendiri. Karena pada prinsipnya yang bisa melihat Allah itu adalah hayatullah sendiri. Jadi sekali lagi kita bisa merasakan adanya Tuhan, Allah ada di dalam diri kita dan ada di dalam diri setiap makhluk ciptaannya. Kemudian yang kedua, bisa melihat Tuhan adalah ada di dalam diri kita, ada di dalam diri manusia, ada di dalam diri makhluk ciptaannya, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya tadi. Kemudian yang ketiga, dengan adanya kita bisa merasakan adanya Tuhan, bisa melihat adanya Tuhan. Yang ketiga, kita bisa menyatakan adanya Tuhan. Tuhan itu ternyata nyata. Tuhan adalah tidak gaib. Tuhan adalah tidak abstrak. Tuhan gaib, Tuhan abstrak itu adalah bagi mereka yang belum kenal Tuhan, bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah nyata, sebagaimana yang dijelaskan di dalam 99 Asmaul Husna, bahwa Allah itu adalah ya dhahiru ya batin. Allah itu ya dhahir ya batin. Jadi Allah itu adalah nyata. Kalau Allah itu dhahir berarti Allah itu nyata. Kalau Allah gaib berarti orangnya yang belum mengenal Tuhan. Kalau Allah itu tidak kelihatan berarti orangnya yang belum kenal dengan Tuhan. Maka
Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, itu adalah barang siapa yang mengenal dirinya, dia pasti mengenal Tuhannya. Ternyata Tuhan itu adalah yang hidup di dalam diri makhluk ciptaannya, termasuk ada di dalam diri kita sebagai manusia. Dan kita bisa membedakan sebagai makhluk ciptaan ini yang saat ini bisa merasakan hidup, kita bisa merasakan juga bahwa ada kalanya orang itu tidak bisa apa-apa dan tidak bisa dan tidak punya apa-apa. Saat kapan? Saat dia mati. Manusia yang mati itu terbujur kaku. Pohon yang sudah mati itu juga kering, terbujur kaku. Begitu juga dengan hewan yang mati itu adalah juga terbujur kaku, karena sudah tidak ada hidup lagi yang ada di dalam dirinya. Kalau manusia sudah tidak ada hidup di dalam dirinya, berarti ya terbujur kaku. Semua organ tubuhnya sudah tidak difungsikan lagi oleh Allah. Nah, inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan mengenal diri kita bisa mengenal Allah. Dan ternyata Allah itu adalah tidak jauh dari kita. Allah adalah bisa dirasakan, bisa dilihat, dan bisa dinyatakan. Karena Allah itu adalah yang hidup di dalam diri kita itu, yang hidup di dalam diri setiap makhluk ciptaannya. Maka kalau ingin ketemu Allah, ya nggak usah kemana-mana, temui hidup yang ada di dalam dirimu. Ya Allah yang hidup dan menghidupi seluruh makhluk. Ya Allah yang hidup dan yang menghidupi jasad ini. Kita mau minta apa terserah. Jadi Allah itu adalah dekat. Dan Allah adalah selalu tunggal dengan kita. Allah selalu bersatu dengan kita. Allah selalu tunggal dengan kita. Allah selalu ahad dengan kita. Allah selalu esa dengan kita. Dan Allah tidak pernah terpisah, tidak pernah terlepas sedikit pun dengan ciptaannya, dengan kita. Maka kita harus mempunyai iman yang kuat, iman, keyakinan yang hakul, yakin terhadap Allah ini, bahwa Allah itu adalah tunggal, Allah itu adalah esa, Allah itu adalah ahad. Itulah, kalau kita sudah sampai kepada keyakinan iman yang itu, berarti kita sudah mencapai keyakinan iman yang hakul yakin, karena kita selalu esa kepada Allah. Nah, kalau kita sudah selalu bisa asa dengan Allah, seluruh aktivitas hidup kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu adalah sudah bukan aktivitas hambanya lagi. Itu adalah semuanya adalah aktivitas Allah. Semua adalah aktivitas Allah. Kenapa semua menjadi aktivitas Allah? Karena jasad ini tidak akan mempunyai fungsi, tidak akan bisa apa-apa, dan tak punya apa-apa kalau tidak ada hayatullah tadi. Kuncinya adalah di situ. Maka seluruh aktivitas kita itu adalah aktivitasnya Allah. Dan kalau kita sudah bisa meniatkan, mengkondisikan, mengaplikasikan seperti itu, berarti seluruh aktivitas kita itu adalah amal ibadah kita, sebagai wujud pengabdian kita, sebagai wujud tugas kita yang diutus oleh Allah di muka bumi ini. Jadi seluruh aktivitas kita itu adalah aktivitasnya Allah. Seluruh aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah amalan ibadah kita. Dan itu adalah amal soleh yang kita lakukan, yang dilakukan oleh seluruh manusia sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah. Karena sudah tidak lagi mengaku-ngaku bahwa aktivitas yang kita lakukan itu adalah aktivitas diri hamba. Tetapi kalau aktivitas
dari bangun tidur sampai tidur lagi itu masih kita aku bahwa itu adalah aktivitasnya diri hamba, berarti kita masih melakukan kemusyrikan lagi, kesirikan lagi, masih melakukan kesirikan. Karena hamba manusia ini tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ingat, kita adalah hanya sebagai makhluk ciptaan Allah. Kalau kita itu hanya ciptaan Allah, kita tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Kayak wayang. Kalau Kanjeng Sunan Kalijaga sudah menggambarkan melalui simbol-simbol, ungkapan-ungkapan yang disampaikan untuk dakwahnya melalui wayang. Jadi wayang itu adalah dari kulit lembu. Wayang itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa melihat, tidak bisa berkata-kata kalau tidak digerakkan, tidak dikata-katakan, ora diubah-ubah oleh dalang. Nah, seperti juga manusia ini. Manusia ini adalah wayang juga. Kita ini tidak bisa berperan apa-apa tanpa diperankan oleh Allah itu sendiri. Jadi itulah Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudaraku yang saya hormati. Dengan mengenal diri, kita akan mengenal Tuhan. Diri kita ternyata adalah hanya sebagai makhluk ciptaan Allah. Kalau diri kita ini hanya sebagai makhluk ciptaan Allah, diri kita ini adalah tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Diri kita punya apa-apa, punya siapa-siapa karena adanya hati, karena adanya jiwa, karena adanya nyawa, karena adanya ruh, karena adanya hidup, karena adanya hayatullah, karena adanya Allah itu sendiri. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya hidup, tanpa adanya urip, tanpa adanya ruh, tanpa adanya nyawa, tanpa adanya jiwa, tanpa adanya hati yang menjadi pusatnya, menjadi pusatnya diri manusia ini, kita tidak bisa apa-apa. Ingat, kita hanya makhluk ciptaan Allah. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan mengenal diri pasti mengenal Allah. Dan dengan mengenal Allah, otomatis kita tidak lagi berani mengaku-ngaku bahwa seluruh aktivitas kita ini adalah aktivitas diri hamba. Sudah barang tentu seluruh aktivitas kita ini adalah aktivitasnya Allah. Kalau seluruh aktivitas ini adalah aktivitasnya Allah, berarti seluruh gerak syariat agama yang kita lakukan itu adalah geraknya Allah. Dan disitulah baru yang dinamakan syahadat. Syahadat kita adalah syahadatullah. Sholat kita adalah sholatullah. Zakat kita adalah zakatullah. Puasa kita adalah puasa Allah. Haji kita adalah hajinya Allah. Jadi semua tidak ada yang kita aku-aku sebagai lakune diri hamba. Karena kalau itu diaku-aku sebagai lakune diri hamba, itu adalah kita mengikuti lakune hawa nafsu. Kalau kita mengikuti lakune hawa nafsu, itu adalah kita bukan mempertuhan Allah, tetapi mempertuhan hawa nafsu itu sendiri. Dan kita mempertuhan setan dan iblis yang ada di dalam diri kita. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya setan, yang namanya iblis itu tidak rela karo anak keturunan Adam ini mendekat kepada Allah. Maka dengan segala daya dan upayanya, yang namanya iblis, yang namanya setan itu selalu menghalang-halangi, selalu menutupi, selalu menyesatkan agar manusianya itu tidak dekat dengan Sang Pencipta, tidak dekat dengan Allah. Nek perlu bagaimana caranya manusia itu semua anak keturunan Adam akan disesatkan oleh setan biar menjadi bolone, kan seperti itu. Dan itu memang sudah menjadi qodratullah, menjadi kehendak Allah. Yang namanya setan itu adalah diberi tangguh oleh Allah untuk menggoda anak keturunan Adam. Silahkan diberi tangguh oleh Allah dan diizinkan oleh Allah. Tetapi bagi mereka yang bisa digoda,
Dan yang bisa digoda itu adalah tentunya hanya anak keturunan Adam yang tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya. Karena orang anak keturunan Adam yang tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya, otomatis dia menjadi antae hawa nafsu, otomatis dia menjadi begundali hawa nafsu, otomatis dia mempertuhan hawa nafsu, otomatis dia Tuhannya adalah setan dan iblis itu sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi